Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aris Utama Arsa, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 050509247. Sekarang saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan proyek dari tugas ketiga menggunakan Vue.js. Pertama yang akan saya jelaskan itu adalah di dalam folder data terdapat file bernama data bahan ajar.json. Ini adalah bisa dibilang data dummy untuk yang akan kita pakai di website kita. Ada UPBJ JList, ini kotanya di mana aja, terus ada kategori, terus ada stok, yaitu array of object, ada lumayan banyak stok di sini akan kita pakai, terus ada pengiriman list, ada regular dan express, terus ada paketnya, di sini dummy ada UT1 dan UT02 dan 03 gitu. Lalu ada tracking. Tracking di sini kita bikin dummy ada dua, yaitu yang 0001. Terus di perjalanan juga array of object. Nah, ini 002 dengan perjalanan juga array of object. Nah, file ini akan kita jadikan data dummy untuk project kita. Oke, kita masuk di file ketiga, yaitu di dalam folder service dengan nama file app.js. Di sini bisa dibilang API kita yang akan kita gunakan. Pertama, kita bikin dalam konstanta API service, itu base URL-nya titik-titik slash data slash gitu. Nah, ini bisa dibilang untuk menyimpan path folder tempat file JSON kita berada. Maksudnya, oke, kita akan masuk ke dalam sebuah metode namanya asynchronous fetch data. Jadi kita menggunakan asynchronous untuk mengambil data dari JSON file tersebut. Di sini kita akan try catch, yaitu kita simpan responnya dalam konstanta wait. Nah, wait ini adalah fungsi asynchronous ya, async dan wait. Dan kita fetching datanya itu this URL plus data bahan ajar.json. Nah, base URL itu adalah ini. Jadi nanti filenya akan berada di slash data slash data bahan ajar.json. Nah, ini datanya yang kita bahas lagi. Lalu kita cek nih, kalau responnya ini gagal, maka kita akan lempar throw new error, itu gagal membuat data. Tapi kalau berhasil, maka kita akan nge-return datanya. Data itu berasal dari ini, const data await response.json. Kenapa kita buat kayak gini? Karena untuk return object kita perlu convert responnya menjadi objek JavaScript gitu. Nah, jadi kalau misalkan berhasil, kita akan return datanya, tapi kalau error kita akan return null karena dia datanya error. Setelah itu kita akan menggunakan local storage untuk penyimpanannya, itu save to local nama metodenya. Itu menyimpan data ke local storage browser. Lalu kita akan try catch lagi. Kalau dia true, kita akan simpan local storage.set item. Nah, ini bisa dibilang convert object JavaScript menjadi string JSON karena local storage hanya bisa menyimpan string aja. Nah, ini kalau berhasil akan disimpan, kalau error kita bakal return false dan ya kita konsol errornya kenapa kayak gitu. Lalu ada simpan lokal atau get from lokal. Maksudnya get from lokal ini bisa dibilang kita ngambil datanya dari lokal. Jadi kita simpan lokalnya, data lokal dalam data, kita ambil dari local storage.getItem key. Ya, ini ngambil data dari local storage-nya, terus ambil string dari local storage karena di local storage kita tuh hanya bisa ngambil objeknya itu berupa ya jadi objek. Jadi string itu kita convert ke dalam objek. Jadi kalau error maka kita return kembali null dengan tambahan console log tadinya di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi atau metode-metode yang ada di app.js. Ya, di app.js ini pertama kita akan membuat ini ya instance view baru, yaitu var app new view. Nah, di sini elemen yang pertama kita panggil itu adalah ID-nya app. ID app itu dapat kita lihat di index.html sebagai
sebagai HTML pertama yang dirender itu dengan ID app. Selanjutnya di sini itu uh, ada data yang dengan tab stock, loading through, UPP, terus ada kategori list, stock, sampai tracking. Ini tuh bisa dibilang kita akan menyimpan tab aktif dengan defaultnya stock. Karena nanti kan ada stock, ada tracking, tabnya gitu. Jadi untuk tab pertama itu akan kita simpan dalam stock. Nah, ini digunakan untuk switch nih antara halaman stock, tracking, dan order karena kita ada 3 halaman nantinya. Lalu di sini ada stock dengan objek kosong, terus ada tracking dengan array kosongnya itu uh, stoknya dengan array kosong ini untuk menyimpan daftar ajar nantinya. Lalu untuk tracking itu untuk objek yang menyimpan daftar delivery ordernya. Kita ada key nanti itu ada nomor DO dengan value-nya data DO. Lalu ada function computed dengan method existing codes. Ini bisa dibilang computed property yang return array berisi semua kode MK yang sudah ada. Nanti ketika kita cek, maka kita akan return nih, ambil semua kode dari array stoknya, yang kode ini tadi. Ini tujuannya digunakan untuk validasi agar tidak ada data yang terduplikat. Seperti itu. Lalu setelah kita pengecekan di komputer, kita akan pengecekan lagi di Watch. Watch itu adalah monitoring perubahan datanya dengan handler new stock. Itu fungsi yang dipanggil ketika data stok itu berubah. Gitu. Nah, jadi ketika data berubah, maka akan disimpan ke dalam new stock tadi value-nya. Itulah makanya kita menggunakan handler untuk menyimpannya kayak gitu. Lalu di sini ada count stock kritis yang new stock yang kita simpan barusan, kita filter lagi nih dengan pengecekan apakah datanya atau stoknya itu habis dengan quantity 0 atau kuantitinya itu kurang dari batas aman kayak gitu. Ketika kritis atau dengan batas aman yang berkurang, maka akan kita cek nih. Ketika cek dengan data yang kritis tadi, maka kita akan munculkan sebuah konsol log atau di sini worm saya bikin itu dengan teks perhatian ada stoknya bahan ajar yang perlu di reorder seperti itu. Lalu ketika misalkan stoknya tidak berhasil atau tidak dari masa kritisnya atau dengan data 0, nah di sini kan kita akan nge-looping. Jadi kita akan loop setiap item stok yang kritis, lalu tampilkan setiap kode, judul, quantity, dan save stock di konsolnya. Oke, lalu ketika itu sudah selesai, kita akan simpan dia ke dalam save to local. Itu yang ada di service API yang kita bahas tadi dengan nama yaitu API service.save to local dengan nama local storage-nya adalah stock dengan menyimpan new stock yang kita handle tadi. Kalau untuk deep through itu sendiri, itu bisa dibilang watch perubahan di dalam objek atau array yang nested property. Oke, lalu setelah itu kita ada lagi yang tracking nih, kan stok udah selesai. Kita akan bahas untuk yang trackingnya, untuk data API-nya tadi ya, app-nya. Pertama itu adalah handler new tracking. Sebenarnya ini hampir sama dengan di atas, ini hanya berbeda dengan value-nya aja kayak gitu. Ini menggunakan new tracking, kalau yang di atas namanya new stock. Pertama kita simpan ke konstanta total DO. Ya, ini kita ambil semua key-nya. Key-nya itu adalah nomor DO dari objek tracking. Lalu kita cek nih berapa totalnya. Length itu misalkan kita hitung nih berapa jumlah dari nomor DO itu. Lalu kita bikin dalam konstanta namanya status count. Ya, terus kita object.value new tracking for each untuk ngeloopingnya. Ini untuk menghitung nih. Untuk hitung satu persatu jumlah dari per statusnya. Lalu ketika udah dapet, kan ada object values new tracking, itu ambil semua data dari DO-nya.
Lalu kita cek statusnya. Ya, jika statusnya belum ada, set 0 dulu, baru ditambah 1. Jika sudah ada, nah maka data yang ada plus 1. Jadi kalau misalkan datanya belum ada, berarti 0 plus 1, jadi datanya ada 1. Tapi kalau misalkan datanya sudah ada, misalkan datanya ada 1 plus 1, jadi nanti datanya ada 2, yaitu sebagai numbering aja nantinya. Lalu ada console log, ya, status DO-nya. Lalu setelah kita console log, kita simpan lagi ke local storage kita dengan nama tracking, dengan datanya adalah new tracking kayak gitu. Lalu ada asynchronous di sini untuk nge-load data. Ya ini bisa dibilang set loading true untuk tampilan indikator loadingnya. Jadi kalau misalkan kita cek pertama, ya loadingnya bakal true. Lalu kita simpan lagi local stock. Ya ini kita rangkum. Kalau stok tadi kita simpan ke dalam data storage namanya stock. Kalau tracking, nama local storage-nya tracking gitu. Jadi kita ambil nih data dari local storage-nya dulu. Ini bisa dibilang persistensi data ya. Jadi datanya tidak akan hilang ketika refresh. Jadi kan jadi agar terlihat seperti real time, maka kita gunakan local storage agar datanya tidak refresh setelah data itu tersubmit gitu. Lalu ini ada kita ambil datanya dari JSON, ya pakai synchronous lagi. Ketika ya kita asinkronus bisa dibilang kita akan membuat sebuah antrian data yang akan kita tampilkan kayak gitu. Lalu ada function pengecekan dari data itu, data dari PBG list, kategori, penyerahan list, terus ada dari paket gitu. Jadi kita akan cek nih, prioritaskan local storage. Jika tidak ada, gunakan data JSON. Tapi kalau misalkan ada datanya, kita akan ngecek nih local stoknya sama atau beda dengan stok, local stringnya sama atau beda dengan data tracking. Seperti itu. Ya, ya ini change tab untuk pergantian tab. Tadi kan tab pertama itu adalah stok, tapi nanti kan ada tab-tab lainnya, kayak gitu ya. Terus ada handler add item. Ini untuk function kita menambahkan function add nantinya kita push dengan apa ya? Dengan JavaScript push, function push ya maksudnya. Dan terus ada alert juga, bahan ajar berhasil ditambahkan. Terus ini update, sebelum update kita cek dulu ID-nya sudah ada apa belum. Kalau misalkan belum ada, berarti itu adalah add ya. Tapi kalau misalkan edit ini udah ada ID-nya, berarti baru bisa kita edit kayak gitu. Ini untuk handler delete-nya, sama kita harus ngecek dulu ID-nya sudah ada apa enggak. Terus ya ini add, handler add progress, ini sama sebenarnya dengan yang di atas. Yang membedakan nanti kita akan mengirim datanya itu terkirim atau diterima itu secara texting nantinya. Jangan lupa kita tambahkan juga kalau berhasil alertnya progress berhasil ditambahkan. Nah ini mounted, mounted itu bisa dibilang life cycle-nya ya. Jadi kalau misalkan udah berhasil, maka datanya ke load seperti itu. Untuk file selanjutnya, saya akan menjelaskan langsung dengan dua file karena ini JavaScript dan HTML-nya kita akan looping ke dalamnya. Itu adalah app modal. Di sini app modal untuk JavaScript-nya kita insert lagi untuk untuk ID-nya. ID-nya adalah TPL modal. Itu untuk di HTML sendiri kita bisa declare dia ke dalam sebuah template ID-nya TPL modal gitu. Di JavaScript-nya sendiri kita akan menyimpan props, beberapa props ya lebih tepatnya. Itu ada show, title, confirm text, sama cancel text. Di sini tipenya adalah boolean, defaultnya false. Kalau title tipenya string, defaultnya modal, text modal gitu ya. Confirm text itu tipenya string dengan defaultnya konfirmasi, cancel text itu string dengan defaultnya batal. Nah ini props ini akan kita lempar dia ke dalam template HTML kita dengan mendeklar pertama adalah template-nya apa, yaitu TPL modal. Terus kita akan lihat nih di sini untuk yang prop sendiri kita akan declare dia
H3-nya title, ya title, terus ada cancel text, ada confirm text. Nah ini itu diambil dari props yang kita lempar dari ini, dari app modalnya kayak gitu. Lalu di sini ada method juga, confirm, cancel. Di sini emit itu bisa dibilang kayak ini ya on clicknya nanti apakah dia akan confirm atau cancel kayak gitu. Nah di sini kalau untuk di HTML-nya kita bisa membuat dia dalam on click ya. Kalau ini bisa dibilang ya on clicknya itu dia bisa cancel, terus ada on click lagi namanya confirm kayak gitu. Ya ini kelasnya kelas CSS saja. Terus nah ya untuk di HTML kita hanya melempar props dari steps yang ada di modal.js-nya kayak gitu. Lalu di sini ada ya mounted kayak gini, itu bisa dibilang ini komponen ya ketika mounted itu contohnya ketika ada setiap key down, maka ini key down kita tambahkan at least event listener itu untuk panggil handle key press-nya. Terus kalau untuk before destroy itu document.remove element listener, itu kita akan hapus semua event listener-nya. Itu tujuan untuk memori sih, memori untuk mencegah memory leak namanya. Jadi ketika event itu udah selesai atau handler kliknya udah selesai, kita akan remove semua event listener-nya agar memorinya tidak berat nantinya. Gitu. Untuk file selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah status batch. Status batch sama dengan do tracking tadi, dengan app model tadi. Itu saya langsung menjelaskan HTML dan JavaScript-nya. Yang pertama, di JavaScript sendiri, kita instance lagi itu status batch dengan template-nya TPL batch. Nah, di HTML-nya kita juga harus declare template-nya dengan ID TPL batch. Di sini props yang ada itu adalah quantity, safety dengan catatan. Di sini quantity itu tipe number dengan required-nya true. Jadi quantity itu harus ada karena required-nya true, dan sama dengan safety, tipenya adalah number dan required-nya true. Lalu untuk catatan tipenya string dengan default-nya array kosong. Dengan default-nya string kosong. Lalu computed, nah di sini adalah ini ya function-functionnya, kita akan bikin dia status text-nya. Kalau quantity-nya sama dengan 0, maka return-nya kosong. Kalau quantity-nya lebih kecil dari safety, maka akan return-nya menipis. Tapi kalau misalkan dua function ini tidak benar atau salah, misalkan quantity-nya lebih besar daripada safety atau quantity-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan return text dengan namanya aman kayak gitu. Dan sama juga status icon, returnnya ada icon warna merah, kuning untuk safety, nah hijau untuk aman ya gitu. Terus ada status kelas, kalau quantity 0 statusnya kosong, kalau quantity lebih kecil daripada safety statusnya menipis, tapi kalau aman kita akan return dia status aman. Nah ini ya, kalau di sini dengan the class, nah di sini kelasnya kita akan ambil nih. Jadi ada kelas yang status batch, status kelas dengan titelnya catatan. Nah, maka kita akan render dia status icon dan status text-nya. Oke, untuk file selanjutnya, saya akan menjelaskan di order form, di JS maupun di HTML. Karena bisa dibilang semua function yang hampir-hampir mirip, saya akan menjelaskan secara singkat aja, karena kan saya sudah sempat menjelaskan props itu gimana, step itu bagaimana. Di sini yang pasti template-nya kita harus deklarasikan dengan ID TPL order. Lalu props-nya itu ada upbjj list, kategori list, dan existing code. Nah, bedanya di sini kita akan simpan di dalam sebuah data return. Jadi show form pertama itu false. Jadi awalnya form untuk yang order form itu tidak akan muncul karena kita defaultnya adalah false. Lalu form datanya pasti akan kita kirim kosong dulu di awal karena ini akan jadi method add nantinya. Terus errornya juga kita tampung. Nah, di sini untuk metodenya toggle form. Nah, ini kita akan ngecek nih ketika
formnya ada, formnya belum ada false, maka kita akan bikin dia menjadi muncul gitu. Jadi false this dot show form gitu. Jadi kalau misalkan formnya belum ada, kita akan munculkan. Kalau sudah ada, kita akan meng-hide atau menghapus form tersebut. Terus ada validasi di sini. Validasi pertama yaitu kita akan ngecek nih ada atau tidak kode barangnya. Ini kan negasi dari form data.code, berarti apakah tidak ada barangnya atau kode trimnya. Jadi kalau misalkan ini validasinya kena, kita akan lempar sebuah string namanya kode tidak boleh kosong gitu. Ya ini sama, kalau misalkan kodenya format kode harus 4 angka, 4 dan keempat kapital. Ini validasi semuanya sama sebenarnya kayak contoh form data.quantity itu tidak boleh kosong. Kalau misalkan kosong, kita akan munculkan jumlah stok tidak boleh negatif gitu. Nah, mungkin berbeda di HTML-nya aja. Pertama, ada button untuk dengan on click. Yang di sini handle click itu toggle form. Toggle form ini itu kita ambil dari JavaScript-nya yang ini method toggle form. Nah, inilah kalau misalkan dia ada show form, maka teksnya akan tutup form. Tapi kalau misalkan dia negasi dari show form, itu maka akan tampil adalah tambah bahan ajar baru seperti itu. Di sini ada pengecekan juga show formnya. Ya, show form. Nah, ini dengan defaultnya false. Jadi ini tidak akan ditampilkan di awal karena defaultnya false. Kalau kita sudah ngeklik button toggle formnya, baru muncul pengecekan if ini tadi. Lalu ada juga submit the prevent submit form. Ya, submit form itu bisa dibilang handler submitnya. Jadi semua dari validasi yang di atas kita akan kirim dia menjadi add item dengan spread this form data. Ini tujuannya agar data di awal tidak hilang, maka data baru ditambahkan. Dan ketika data baru sudah ditambahkan, kita reset formnya jadi kosong lagi dan show formnya jadi false. Dengan ini maksudnya kita sudah menutup form dari add tadi. Ya, kayak gini. Ini untuk errornya. Terus ini view modelnya, judulnya apa, terus errornya apa, kayak gitu. Oke, setelah saya menjelaskan semua fungsi-fungsi dari code-nya, saya akan mendemokan hasil dari tampilannya. Pertama, yang saya bilang tadi, akan ada 3 tab, yaitu stock, tracking, dan tambah bahan ajar. Di sini, ya saya menambahkan sedikit animasi-animasi untuk muncul dan hide show-nya ya. Di sini ada daftar stok bahan ajar. Di sini kita akan ada filter juga. Misalkan di Jakarta, nah, dia akan muncul hanya di Jakarta aja. Kita bisa reset juga, terus kategorinya misalkan MK pilihan atau misalkan praktikum kayak gitu. Lalu kita bisa urutkan juga dari judulnya, nih untuk A sampai Z. Lalu stoknya bisa kita lihat dari 0, 2, 7, 12, 8. Terus ada dari harganya juga kayak gitu. Oke, kita reset. Nah, terus kita juga bisa kayak stok menipis atau kosong. Nah, ini stok menipis atau kosong. Di sini bisa diedit juga. Diedit misalkan dari MK jadi MK pilihan, kita save. Ya, data berhasil diupdate. Ya, jadi MK pilihan. Lalu kalau kita refresh, nah, dia tidak akan hilang karena di sini kita sudah simpan dia ke dalam local storage namanya. Nah, ini local storage. Di sini kan stoknya, kita akan cek nih stok. Nah, kode pertama itu kan EKMA. Kita EKMA. Nah, di sini adalah MK pilihan. Jadi kalau misalkan kita edit lagi jadi misalkan praktikum, kita save, data berhasil. Nah, local storage juga akan ke refresh, itu menjadi praktikum. Itulah lebih enaknya kita menggunakan local storage untuk data yang masih sedikit gitu. Lalu ada tracking DO. Nah, ini kita akan ngecek dari nomor DO-nya.
Misalkan saya mau ngecek dari ya ini kita search. Nah, ya, kita udah bisa langsung search atau misalkan dua, ini dua, tiga, kalau empat, nah kalau empat berarti tidak ada delivery order yang sesuai dengan pencarian seperti itu. Lalu kita juga bisa tambahin delivery baru, nah, secara default karena terakhir ada tiga, kita bisa jadi empat selanjutnya. Terus contoh misalkan NIM-nya 10345 ini namanya Haris, tidak ekspedisi misalkan regular, pilih paketnya seperti ini, defaultnya misalkan tanggal 3 Desember, ya simpan. Oh, harus 9 atau 10 digit angka ya. Tuh. Seperti ini, save, berhasil dibuat. Ya, ini data yang Haris udah bisa. Terus kita juga bisa tambah tambah progres, misalkan uh, paket terjebak macet, tambah ya gini udah. Terus ada tambah bahan ajar juga, ya contoh misalkan ABCD 1 2 3 4. Terus sedang belajar desain, kategorinya NK wajib Jakarta, misalkan lokasi raknya R1 A4, sorry A4, harganya misalkan 10.000, jumlah stoknya 2, safety stoknya 1, klik 1, tes saja, kita simpan. Nah ini harus 4 kapital dan 4 angka. Oke, tadi kita cek ya, berhasil ditambahkan. Nah ini belajar desain masuk ke dalam. Ketika kita refresh, maka datanya tidak akan hilang sama sekali. Bisa dihapus juga, data berhasil dihapus. Refresh lagi, data akan tetap sama. Terima kasih.